dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah kumpulkan kita di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah dan dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang merupakan sebaik-baiknya kesibukan, sebaik-baiknya kegiatan adalah kita berkumpul di majelis ilmu, mengingat Allah, memahami ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, lalu kita amalkan sehingga kita beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita telah melanjutkan atau kita telah membaca kitab Riyadhus Shalihin alladzi huwa min kalami sayyidil mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an. Dan kita telah masuk ke bab al-ikhlas yang merupakan bab utama atau bab pembuka, bab yang paling penting di dalam hampir semua bab-bab agama. Semuanya para ulama memulai dengan bab al-ikhlas. Al-ikhlas wa ihdharun niyyah, mengikhlaskan dan mendatangkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal, dalam setiap apapun perbuatan kita selalu dengan niat, selalu dengan keikhlasan, selalu dengan tujuannya untuk Allah. Wal aqwal, apapun yang kita katakan tujuannya untuk Allah. Wal ahwal, apapun keadaan kita semuanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Al-barizah wal khafiyah, maupun itu yang tampak, baik itu yang tampak maupun itu yang tersembunyi, semuanya kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah benar, sudah lurus, maka amal-amalnya semuanya kuat pondasinya. Karena ini pondasi. Semua amal perbuatan, baik itu syariah yang berupa ibadah maupun muamalah, kalau didasari oleh niat dan ikhlas lillahi ta'ala, pondasinya kuat. Yang ke atas itu gampang bangunnya. Tapi kalau bangunannya bagus tapi pondasinya keropos, itu bisa hancur semua amal ibadah kita karena pondasinya rusak. Maka pondasi ini harus kuat. Nah, mengikhlaskan niat dan menghadirkan niat tujuan kita untuk Allah Ta'ala dalam setiap amal perbuatan dan setiap kata-kata yang kita ucapkan, ini adalah syariat yang sangat besar sekali, yang kalau kita lakukan dan bisa kita melaksanakan hal tersebut, tentu pahala berlipat ganda datang dari Allah SWT, baik dalam ibadah maupun dalam perbuatan-perbuatan duniawi kita, bisa kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, sangat besar karena benarnya niat seseorang. Bahkan ada orang berdosa karena niatnya benar juga dapat kebaikan dia. Seperti kita ceritakan waktu itu, orang yang membunuh 99 orang sampai 100 orang dia bunuh, tapi tujuannya, niatnya untuk mencari hidayah, mencari petunjuk. Karena dia di negeri yang rusak, makanya dia sampai membunuh untuk mencari petunjuk, mencari hidayah kepada Allah SWT. Tapi diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya dan dimasukkan dia ke surga karena niatnya benar, tujuannya benar. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke hadis yang ke berapa? 8. Iya. An Abi Musa ya. Siapa yang baca? Fadhal, yang muda lah, pembaca. Tapi jenggotnya udah putih nih, gimana? Enggak apa-apa.
Kerasin suaranya, keraskan biar kedengaran sebetulnya. Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudan fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiya bahwa fi sabilillah muttafaqun alaihi. Nah, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang berperang, berjihad, tapi beda-beda keinginannya." Ya kan, beda orang, beda keinginan. Rambut sama-sama hitam tapi pikiran beda-beda, ya kan? Mana yang fisabilillah ya Rasulullah? Ada orang yang berperang karena dia ingin jadi jagoan, ingin jadi hero, pahlawan. Nah, ini fisabilillah atau tidak? Ada lagi orang berperang hamiyah. Hamiyah itu cinta kepada kaumnya, nasionalisme. Berperang demi mempertahankan kaumnya, kampungnya, untuk tujuan menjaga kedaulatan rakyatnya. Wa yuqatilu riya'an, ada orang yang berperang supaya dilihat, supaya orang bangga atau dia bangga kepada orang. Jadi orang melihat dia sebagai seorang yang ya mujahid, riya, ingin riya, dilihat dia adalah orang saleh, mujahid. Ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana yang fi sabilillah ya Rasulullah? Ini jangan tersinggung nih, apalagi ini ada 17-an, ini jangan tersinggung. Ini kan hadis ini kita bacakan nih. Hadis nih kita bacakan. Ada yang berperang supaya jadi jagoan. Misalnya contohnya Rambo, tahu nggak Rambo? Yang gampang lah kita kita memahaminya. Kan dia dianggap jagoan, dia kan berperang. Jadi pulang-pulang dia jadi jagoan, dikenal namanya seorang jagoan Rambo. Perang kemana? Di Vietnam, misalnya kan? Ini bukan fisabilillah. Ada di zaman Nabi SAW yang jagoan-jagoan ini ada. Kalau ada perang, datang tuh pada kumpul semuanya, ramai yang datang. Para jagoan-jagoan Arab itu datang. Tapi dia tujuannya supaya dia membuktikan dia jagoan, dia pahlawan, dia pemberani. Ada yang begitu. Kata Nabi SAW, ketika dilihat ada seseorang yang sangat betul-betul jagoan, dia perang banyak, dia membunuh kaum musyrikin dan dia di saf terdepan, dan para sahabat kaget melihat saking hebatnya dia itu bertempur. Kata Nabi SAW, huwa finnar, ini orang penduduk neraka, kata Nabi SAW. Hah? Kaget para sahabat. Ini kan hebat dia nih. Orang musyrik kalah semua sama dia. Dia di saf terdepan, dia paling hebat di depan, paling banyak menolong agama Allah, menolong kaum muslimin, membantai orang musyrikin, musuh-musuh Islam, paling depan. Ketika ditanya kepada Nabi SAW atau ketika dilihat oleh Nabi SAW, huwa finnar, kata Nabi SAW, ini orang penduduk neraka. Hah? Kata sahabat.
"Lau kana hadza finnar, lau kana hadza min ahli nar, aina nahnu?" Kalau ini aja udah penduduk neraka, kita gimana ini? Kita gimana? Ini yang hebat aja penduduk neraka, kita apa namanya? Ya perangnya ala kadarnya lah, ya. Semampunya lah gitu. Ada yang udah tua perang, ada yang apa namanya belum terlatih. Kalau ini jagoan ini, ahli perang paling depan di neraka, kata Nabi SAW. Kalau dia di neraka, ini yang paling jagoan di neraka, gimana kita ini? Gimana kita ya Rasulullah kalau ini udah di neraka? Akhirnya ada yang penasaran, diikutin oleh salah satu sahabat. Ana sahibu, saya ikutin, saya akan cari kenapa dia jadi penduduk neraka. Diikutin oleh para sahabat, oleh salah seorang sahabat. Setelah itu kena tombak dan kena panah. Luka-luka dia, karena dia sudah sakit gitu, luka. Akhirnya dia namanya ingin disebut, namanya ingin tetap dikenang gitu. Jadi nama-nama pahlawan itu dulu dikenang. Orang Arab itu suka bersyair, nama-nama pahlawan-pahlawannya itu disebut-sebut. Pahlawan perang ini, tahu. Sama seperti kita nih, pahlawan Indonesia, kan tahu kan? Pada tahu kan pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah, dia pengen ikut masuk ke dalam deretan nama pahlawan-pahlawan. Akhirnya ketika dia sudah sakit, sudah gak kuat lagi, dia balik pedangnya, dia taruh tangkainya di bawah, yang ujungnya yang tajam di atas, dia tusuk ke badannya. Balik itu sahabat yang ngintip itu, "Ya Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah." Ada apa, kata Nabi SAW? "Tadi yang kau katakan penduduk neraka benar, dia bunuh diri ya Rasulullah." Dia ingin seolah-olah dia terbunuh gitu. Seolah-olah terbunuh biar dia masuk dalam daftar pahlawan, kan gitu kan. Nah, ini bukan fisabilillah. Kalau dia pengen jadi pahlawan, bukan. Gak perlu jadi pahlawan, itu gak perlu. Bukan itu tujuan jihad, tujuan ibadah, bukan itu. Apa tujuan ibadah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimatullah, yaitu la ilaha illallah, yang paling tinggi. La ilaha illallah itu yang paling tinggi, artinya apa? Balik lagi ke pelajaran kita yang kemarin, yang lama. Kalimatut tauhid. Tegak tauhid itu. Yang disembah hanya Allah. Kesyirikan-kesyirikan dihancurkan semuanya. Itu baru tegak kalimatullah. Kalimatullah hiyal ulya, kalimat Allah jadi yang paling tinggi. La ilaha illallah yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan la ilaha illallah. Kalau masih ada tegak kesyirikan, tegak dakwah kesyirikan, tegak suara-suara kesyirikan, itu masih belum dijadikan la ilaha illallah yang paling tinggi. Nah, selama masih belum dijadikan la ilaha illallah yang paling tinggi, artinya mereka itu adalah kaum musyrikin, tidak menegakkan la ilaha illallah, maka diperangi sampai mereka mau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, yuqatilu syaja'atan. Itu bukan fisabilillah. Berperang karena ingin jadi pahlawan. Yang kedua, yuqatilu hamiyatan. Ada yang berperang untuk nasionalisme. Nah, ini gimana nih? Pahlawan Indonesia kita katakan pahlawan atau tidak? Kan banyak tuh jenderal ini, Nasution, apa namanya, Panjaitan, siapa dulu tuh SD saya masih disuruh apal dulu, banyak saya apal dulu, puluhan saya apal dulu. Kalau di sini Sudirman ya, Ahmad Yani. Kalau yang membawa ini Islam misalnya, bawa atribut-atribut Islam seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin atau siapa dulu. Nah, apakah itu kita katakan fisabilillah? Hah? Belum tentu.
Tapi apakah kita katakan itu dia hamiyatan? Belum tentu juga, kan masalahnya ini niat, ini masalahnya. Innamal a'malu binniyat. Cuman sekarang di framing, ya kan? Di framing ini adalah pahlawan kebangsaan Indonesia, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Padahal Imam Bonjol nggak tahu itu Indonesia itu apa, nggak tahu deh Indonesia itu apa maksudnya. Itu kan di Sumatera, itu tempat saya, di daerah asal saya. Mereka nggak tahu itu Indonesia itu apa. Mereka yang tahu perang karena Islam, fisabilillah, namanya perang Badr, perang Padri namanya di situ. Di lisan mereka perang Padri. Asalnya namanya perang Badr. Karena memerangi kesyirikan di situ, perang mereka. Tegak di situ dakwah tauhid. Tapi hari-hari ini setelah kemerdekaan Indonesia di framing dia pahlawan nasional, ya kan? Nggak tahu itu apakah mereka ada pikirannya ke Indonesia sebagai sebuah negara atau apa. Yang jelas tidak. Kalau kita lihat yang jelas tidak. Sebagian yang terlihat itu tidak. Sebagian mereka itu memang fisabilillah, menegakkan kalimatullah. Ya, karena mereka kalau di Sumatera itu kerajaan Bonjol itu memang mereka perangnya karena perang Islam. Karena diperangi bukan cuma Belanda, orang negeri situ juga diperangi sama mereka. Orang di situ itu ada namanya kerajaan Pagaruyung namanya itu, kerajaan Minangkabau itu. Dibakar sama mereka. Sampai dibakar sama mereka. Karena menegakkan kerajaan Imam Bonjol itu. Kerajaan Bonjol itu. Karena di situ mereka banyak kesyirikan, tegaklah kerajaan tauhid di situ. Perang mereka. Awalnya perang melawan Belanda. Terus Belanda perang melawan masyarakat yang musyrik di situ. Akhirnya tegak negara Islam atau negeri Islam di situ. Di daerah Bonjol itu ada kerajaannya. Lalu orang-orang yang tersudut di situ, orang-orang yang merasa sudah mulai dakwah tauhid besar, orang-orang yang musyrik-musyrik itu sudah mulai terpinggirkan, bahkan kerajaan mereka dihancurkan. Akhirnya ngundang Belanda. Nah, itulah. Jadi Belanda ini jadi kena getahnya aja sebenarnya. Sebenarnya masalahnya kesyirikan sebenarnya. Bukan negerinya yang salah Belanda itu. Akhirnya diundang Belanda ke sini, namanya Batavia di sini, di Jakarta ini kan. Diundang Belanda, dibawa Belanda ke situ. Datanglah Belanda memerangi lagi kerajaan Imam Bonjol di situ. Nah, banyaklah yang ditangkap, diasingkan, dibunuh. Imam Bonjol itu diasingkan ke daerah timur, Manado atau apa namanya. Artinya mereka itu ya mudah-mudahan insyaallah mereka menegakkan kalimatullah. Ingin menegakkan kalimatullah. Tapi kalau ada yang cuman niatnya cuman menegakkan negara saja atau cuman nasionalisme saja, maka itu belum fisabilillah. Ada misalnya pahlawan Kristen. Siapa namanya? Patimura itu pahlawan Kristen. Iya. Kalau memang pahlawan Kristen, ya bukan fisabilillah. Tempatnya di mana? Ya di neraka dia. Di neraka tempatnya. Walaupun dianggap pahlawan oleh kita, oleh negara dianggap pahlawan, tapi ya nanti di akhirat punya Allah. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan, hari terakhir itu Allah yang memiliki. Hari sekarang mungkin bisa kita puji dia. Nanti hari pembalasan Allah yang akan mengadab mereka yang bukan fisabilillah. Nah, jadi ada yuqatilu hamiyatan, ada yang mereka itu berperang karena membela negaranya, nasionalisme, kesukuan, membela kaumnya. Itu boleh dengan syarat itu cuman perkara duniawinya. Tapi kalau dia
mau menjadikan itu sebagai qurbatan ilallah, pendekatan diri kepada Allah, harus ada dia niat menegakkan kalimatullah, menegakkan la ilaha illallah, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ula fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk menegakkan kalimatullah, untuk menegakkan la ilaha illallah, supaya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang paling tinggi, maka dialah yang fi sabilillah. Selain itu tidak. Selain itu bukan fi sabilillah. Mungkin bisa jadi ada orang perang membela negara, ya nggak apa-apa dia bela negaranya, tapi jangan katakan itu dia sedang berjihad fi sabilillah, tidak. Ada lagi yuqatilu riyaan, pengen berperang untuk riya. Ini lebih parah lagi. Kalau ini dia tujuannya ibadah kan? Ibadah, tapi dia riya. Pada hari kiamat salasun tusairu bihi an-nar yaumal qiyamah. 3 golongan yang nanti neraka dipanaskan pertama kali. Awalu ma tusairun naru yaumal qiyamah li salas. Pertama kali neraka dipanaskan untuk 3 golongan. Salah satu golongannya itu yang pertama kali yang akan dibenamkan ke neraka yaitu mujahid. Enggak mujahid dalam hadis ini, teks hadisnya, orang yang berjihad. Lalu dia katakan, ya Allah, ya abdi, madza fa'alt? Wahai hambaku, apa yang kamu lakukan? Qala jahadtu fika hatta qutil. Ya Allah, aku berjuang di jalan Engkau sampai aku mati. Qala kadzabt. Kata Allah, bohong. Kamu pengen dilihat orang, bukan ingin ingin akhirat atau ingin fisabilillah. Kamu ingin dilihat orang, kamu ingin dikatakan kamu adalah pahlawan, pejuang, mujahid. Ibadah ini dia jadikan untuk riya, akhirnya dia bangga, dikatakan sebagai pejuang. Na'udzubillah min dzalik. Riya ini adalah orang pertama kali yang akan dilemparkan ke api neraka, dan neraka dipanaskan untuk orang ini. Kan berat itu riya. Jadi hal syirik ini walaupun kecil dia besar dosanya. Riya ini kan syirik kecil, tapi besar dosanya. Bahkan ini pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. Sebelum orang kafir dan orang musyrik masuk neraka, orang riya ini duluan. Terbesit? Enggak, kalau terbesit itu kalau sedikit saja, kalau masih bisa dilawan itu dilawan. Tapi ini memang aslunya riya, dari awalnya memang sudah riya. Tujuannya memang untuk mencari kebanggaan, atau dia riya ingin dilihat manusia. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada yang fisabilillah, baik dia berperang untuk dia jadi pahlawan, atau dia berperang untuk membela negara, atau dia berperang untuk supaya dilihat orang, supaya dia bangga. Tidak ada yang fisabilillah. Yang fisabilillah itu man qatala litakuna kalimatullahi al ulya. Siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat tauhid yang paling tinggi, la ilaha illallah yang paling tinggi. Nah, ini juga dakwah. Dakwah yang akan diterima oleh Allah SWT adalah dakwah tauhid yang paling tinggi. Sekarang antum lihat dakwah selain dakwah salafiyah yang tidak didasari oleh tauhid. Apa dasarnya itu? Misalnya dakwah Ikhwanul Muslimin, apa dasarnya mereka? Kekuasaan. Bagaimana mencari kekuasaan? Nanti mau orang bikin syirik ke, mau orang bikin tahayul ke, mau orang percaya kepada khurafat, enggak apa-apa. Yang penting nanti kita kuasai negara dulu. Ya kan? Ini bukan sabilillah mereka. Jamaatul tabligh misalnya. Apa tujuannya? Supaya orang semuanya sholat, ya kan? Tapi mau nyembah siapa silakan. Yang penting sholat. Mau nyembah kubur ke, mau nyembah apa ke, yang penting sama-sama sholat. Arahnya ke situ. Tapi dakwah tauhid itu menjadikan kalimat tauhid ini yang paling tinggi, membantah atau membersihkan semua kesyirikan,
menjadikan yang disembah itu hanya Allah satu-satunya. Ini dakwah tauhid. Dan berperang juga begitu. Berperang, kalau seandainya perang itu tujuannya menegakkan kalimat tauhid, maka ini fisabilillah. Sekarang kita praktekkan, kita lihat di lapangan. Kira-kira nih, perang-perang yang ada sekarang ada nggak yang untuk menegakkan kalimat tauhid? Misalnya perang di Irak yang dulu misalnya ISIS, itu nggak dia untuk menegakkan kalimatullah nggak mereka? Untuk menegakkan negara mereka, ya kan? Di Hamas misalnya, ya nggak apa-apa lah untuk ini. Kita biar terbuka pikiran ini. Hamas itu kemana dia? Dia mengatakan kepada Khomeini adalah imam kita, katanya. Khomeini orang musyrik ini, imam mereka gimana? Imam orang musyrik dibilang imam mereka. Dan mereka mengatakan apa namanya? Ya intinya mereka ini sekarang sedang menggandrungi Iran dan mereka dibiayai oleh Iran. Iran apa tujuannya? Yang akan dia tegakkan apa nantinya? Syiah, ya kan? Syiah musyrik, dia berdoa kepada Ali. Sebagian besar ulama mengatakan Syiah musyrik dari awal sampai akhir musyrik. Baik dari ulama-ulamanya sampai orang-orang awamnya, mereka adalah orang kafir, bukan orang Islam. Walaupun ada yang mengatakan, sebagian mengatakan orang-orang ulama-ulama mereka orang musyrik dan orang-orang awam mereka masih orang-orang yang ma'dzur, masih mendapatkan uzur karena mereka tertipu atau apa. Tapi apa lagi yang tinggal bagi Allah SWT? Al-Quran palsu kata mereka. Istri-istri Nabi pelacur semuanya. Sahabat-sahabat Nabi kafir semuanya. Kecuali cuman beberapa orang, Salman dan Ali. Apalagi tinggal sama mereka? Gak ada lagi yang tinggal dari Islam ini. Islamnya sudah beda dengan kita. Nah, jadi kalaupun kita kita nilai apa yang akan mereka lakukan itu tidak tujuannya untuk menegakkan la ilaha illallah, bahkan akan menjadikan kesyirikan yang akan tegak di bumi nanti. Nah, bagaimana kita mau menyokong mereka atau kita meridoi perjuangan mereka? Perjuangan mereka untuk menegakkan kesyirikan, menegakkan kekufuran. Misalnya sekarang di Yaman, Houthi sama. Mereka sumbernya dari Iran itu, orang Houthi. Nah, jadi sekarang tidak ada kelihatan atau belum ada kelihatan di mana perang yang sama seperti perang-perang sebelum-sebelumnya yang memang menegakkan kalimatullah. Dulu ada, Syekh Albani pergi, Syekh Rabi' yang baru meninggal itu pergi perang Rusia dulu, perang ini Pakistan, Afghanistan. Nah, itu ada menegakkan kalimat tauhid, memang disokong oleh negara-negara tauhid dan mereka itu memerangi orang musyrik. Benar. Kalau sekarang orang beriman yang diperangi, orang beriman yang yang mereka bantai. Contoh waktu Bashar misalnya, Bashar Assad. Kan itu mereka orang Nusairi. Nusairi itu bukan Islam, belum pernah mereka masuk Islam. Nah, yang dibantai kaum muslimin. Lalu dikatakan kita tidak boleh melawan kepada ulil amri. Pokoknya intinya panjang. Intinya hanya yang akan diterima oleh Allah SWT itu yang tujuan dari perang dan tujuan dari jihad tersebut untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu baru fisabilillah. Selain itu bukan fisabilillah. Baik. Hadis yang selanjutnya.
Faihima. Maktul. Naam. Dari Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dua orang muslim bertemu dua pedangnya, yaitu saling bunuh-bunuhan. Dua orang muslim nih. Ini muslim, saling bertemu pedangnya, mau bunuh-bunuhan. Yang mati, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Artinya itu masuk neraka ini berhak masuk neraka, bukan pasti masuk neraka. Ini namanya ayat atau hadis mengenai wa'id. Wa'id ini ancaman. Bisa masuk neraka, bisa jadi tidak kalau Allah ampuni. Tapi dia terancam masuk neraka dua-duanya. Kenapa? Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa dua-duanya masuk neraka? Yang bunuh kan cuma satu. Ini mati kan kasihan. Iya enggak? Kalau akal kita ngelihat zahir yang tampak, kan yang mati cuman satu, yang satu lagi yang membunuh, yang hidup. Yang zalim apa namanya? Yang mazlum, yang terzolimi yang mati, ya kan? Yang terzolimi yang mati bukan? Yang hidup yang zalim. Itu yang tampak di mata kita, yang zahir. Tapi Allah SWT itu menilai hati. Hati seseorang dinilai oleh Allah SWT. Hah? Kata Allah SWT, kata sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil. Kalau pembunuh, ya enggak apa-apa masuk neraka. Kan dia membunuh, kan gitu kan? Fama balul maktul. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kan dia mati, kasihan. Ya enggak? Paham enggak tuh? Kan dia mati. Kok masuk neraka? Udah mati, masuk neraka, udah jatuh ketiban tangga, ya kan? Kalau memang dari awal dia ketahuan udah masuk neraka, ngapain lagi dia gitu? Bener gak gitu kira-kira? Kalau zahirnya bener kan? Ini ada orang nih bertengkar berdua, terus satunya kuat, satunya lemah. Yang kuat dia bunuh yang lemah, ya kan? Yang zalim yang mana? Yang kuat. Yang terzolimi yang mana? Yang lemah. Di mata kita kan begitu. Enggak, kata Nabi SAW, enggak. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya yang mati ini juga niatnya dia sedang berjuang ingin membunuh juga. Berarti apa yang dilihat niatnya. Yang membunuh niatnya memang membunuh. Yang terbunuh niatnya apa? Membunuh juga niatnya. Sama-sama membunuh. Ada ini dua orang nih, dia berantem. Ayo kita berantem. Ayo katanya kan. Mengambil pedang. Ayo kita berantem sekarang. Ayo, satu membunuh satu. Yang satunya krempeng misalnya nih. Yang satunya gede badannya. Yang mati kan yang krempeng. Yang kurus, yang lemah. Yang lemah mati. Yang lemah ini juga masuk neraka. Kenapa? Niatnya sudah membunuh. Jadi yang dilihat itu oleh Allah SWT kan kita baca kemarin hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya kan? Allah tidak melihat badan kita, Allah tidak melihat bentuk rupa kita, tapi Allah melihat hati kita. Nah, yang dilihat oleh Allah SWT, yang terbunuh ini hatinya juga ingin membunuh sama-sama. Berarti sama-sama berhak masuk neraka dua-duanya. Bahkan anak Adam, Habil, ketika ingin dibunuh oleh Qabil, katanya apa? Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Aku ingin membiarkan kamu kembali kepada Allah dengan membawa dosamu dan dosaku. Silakan kalau kamu mau bunuh.
Kamu kembali kepada Allah nanti dengan membawa dosa kamu dan dosaku. Fatakuna min ashabin nar, dan nanti kamu akan jadi penduduk neraka. Kalau seandainya kamu ingin membunuhku, kata Habil, aku tidak mau membunuh. Begitu. Apa ayatnya? Gara-gara perempuan. Itu gara-gara perempuan. Perempuan ini bikin orang berantem sering ya. Tapi Habil tidak mau membunuh. Dia tidak mau menzalimi orang lain. Ketika Qabil dia sudah bisa membunuh, la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, aku akan membunuhmu. Ini karena dia sakit hati yang pertama masalah adiknya yang dinikahi. Dia pengen menikahi. Terus yang ini yang dinikahi dengan Habil jadinya. Jadi dengan Qabil ya. Terus yang kedua, karena dia mendatangkan kurban kepada Allah SWT, yang kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Karena kurbannya diterima oleh Allah, kurban yang Habil, kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah SWT karena kurbannya jelek. Allah itu menerima orang yang berkurban itu dengan ketakwaan, bukan dengan berbohong. La aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu min qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu ingin membunuhku, aku tidak mau membunuh. Inni akhafullah rabbul alamin, aku takut kepada Allah rabbul alamin. Aku tidak mau nanti mati atau kembali kepada Allah dalam keadaan menjadi seorang pembunuh. Akhirnya terbunuhlah dia. Jadi yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan apa hukumnya nanti di sisi Allah SWT. Ada sesuatu di hati manusia yang kita tidak lihat. Nah ini yang kita lihat cuman ada yang pembunuh yang dia zalim, yang terbunuh yang dizolimi, yang terlihat di mata kita. Tapi di sisi Allah dua-duanya berhak masuk neraka karena sama-sama niatnya niat membunuh, sama-sama jelek dua-duanya. Baik. Selanjutnya, atau saya cepatkan aja, takutnya udah habis waktunya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi fi wa salatihi bid'an wa 20 darajah. Salat seseorang di dalam jamaah lebih tinggi, lebih mulia, lebih utama daripada dia sholat di warungnya, di kedainya, atau di rumahnya. Ditinggikan Allah lebih daripada 20-an derajat, 20 sampai 30 derajat. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa shalah la yanhazu illa shalah. Karena seseorang kalau dia berwudu di rumah, coba lihat nih, ini niatnya, coba lihat niatnya. Dia berwudu di rumah, udah niat gak tuh dia? Udah niat belum? Dia berwudu di rumah, dia perbaiki wudunya sebaik-baiknya, lalu dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, tidak ada yang dia inginkan kecuali salat. Berarti kan dia sudah berniat di rumah. Memang dia tujuannya ke masjid, tidak ada tujuan lain, hanya untuk salat. La yanhazu illa shalah, tidak ada yang menggerakkan dia kecuali untuk salat. Walam yahtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah. Ini niatnya nih. Kalau ada orang yang berniat seperti niat tadi, maka tidaklah dia melangkahkan kaki, melainkan satu langkah tersebut menaikkan derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Berarti niat dari rumah tersebut
sudah dihitung, dia dapat tadi langkahnya dinaikkan derajatnya, digugurkan dosanya dengan syarat niatnya tadi. Dia sudah niat dari masjid. Beda dengan orang nggak niat. Kalau orang nggak niat nggak masuk ke di sini. Tapi kalau dia sudah niat di hatinya dari awal di rumah, dia sudah dalam hatinya sudah tujuannya untuk sholat, maka dinaikkan derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya. Fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati maka nati sholatu hiya tahbisuhu. Kalau dia masuk masjid lalu dia duduk, dia dapat pahala sholat. Kalau dia masuk masjid, dia ngobrol-ngobrol karena nunggu-nunggu sholat misalnya, dia dapat pahala sholat? Enggak. Tetap dia, ini duduk di sini nih, tetap dapat pahala sholat. Syaratnya apa? Maka nanti sholatu hiya tahbisu, selama sholat itulah yang menahan dia. Kenapa kita di sini belum pulang? Karena masih nunggu pahalanya pahala sholat. Karena masih nunggu sholat. Selama masih nungguin sholat, pahalanya pahala sholat, walaupun panjang. Ada orang nunggu sholat misalnya dari asar sampai maghrib, dia tungguin sholat maghrib. Dari asar itu sampai maghrib pahalanya pahala sholat terus. Besar nggak pahala sholat? Besar. Padahal dia nggak sholat. Selama dia masih tertahan karena sholat, selama dia masih menunggu sholat tersebut, dia dalam pahala sholat. Mau dia ngobrol kayak, mau dia ngopi, mau dia misalnya ada majelis ilmu misalnya atau apa. Selama dia masih menunggu sholat, dia dapat pahala sholat karena ada niat. Karena di hatinya sedang nungguin sholat. Nah, nunggu sholat nih, berarti pahalanya pahala sholat. Mau sejam, mau 2 jam, mau 5 jam dia nunggu sholat, tetap pahalanya pahala sholat. Misalnya orang itikaf tuh di Masjidil Haram, ya kan? Dari subuh dia sudah duduk, dia nungguin zuhur, nungguin Jumat. Ada nggak orang begitu? Di Masjidil Haram itu habis subuh orang sudah nunggu Jumat. Habis subuh udah ramai orang datang masuk masjid itu. Sampai zuhur mereka nungguin sholat Jumat. Maka pahalanya pahala sholat Jumat. Walaupun 5 jam. Fa idza dakhala al-masjid kana fi wal malaikatu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan malaikat akan selalu bersalawat mendoakan, yaitu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, selama dia masih di tempat duduknya ketika dia sholat. Makanya ketika kita sholat itu jangan pindah. Kalau kita duduk di tempat kita sholat itu, senantiasa malaikat mendoakan. Walaupun kita sudah selesai berzikir, selama kita masih duduk di situ, masih didoakan oleh malaikat tersebut. Beda lagi, selama dia masih duduk ini, selama dia masih duduk, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Malaikat mengatakan, ya Allah sayangilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah taubatmu kepada dia, walam yu'dhi fihi, selama malam yu'dhi fihi, selama dia tidak melakukan mengganggu di tempat tersebut, malam yuhdits fihi, selama tidak hadas, selama belum batal wudunya, tetap dia dapat pahala sholat terus. Ini kan luar biasa pahalanya. Disebabkan apa tadi? Niatnya. Selama kita niatnya menunggu sholat, niat kita untuk berangkat untuk pergi sholat, dan kita duduk itu, selama kita duduk di tempat sholat kita dapat pahala sholat. Luar biasa. Nah, ini pahalanya akan didapatkan kalau seseorang niat. Jadi niat ini sangat luar biasa. Makanya tidak mengherankan juga sebagian orang sampai mereka itu berlebih-lebihan sampai offset masalah niat ini. Ya seperti kita cerita, sebagian mazhab pengikut Syafi'i itu sampai offset untuk meneguhkan niatnya itu, sampai niatnya itu betul-betul yakin mereka sudah betul-betul niatnya. Karena kalau niat itu ini tidak dapat atau tidak sah niatnya, maka seluruh ibadahnya nggak sah.
Ada orang misalnya pergi lewat jalan-jalan di sini, lalu masuk masjid, lalu dia orang ramai sholat dia takbir juga. Ketika diperiksa hatinya, kenapa sholat? Ya orang pada sholat, jadi saya nggak enak juga. Nah, jadi niatnya nggak masuk, belum terikat hatinya dengan niat yang lillahi ta'ala, itu hanya untuk wajah Allah, mencari ridho Allah, belum ada di hatinya. Maka ini tidak dapat atau tidak dapat pahalanya, sebagaimana kemarin terakhir kita sampaikan sebelum azan, sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan, bisa jadi perbuatan-perbuatan adat, perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan manusia yang bukan ibadah, jadi pahala ibadah karena niat. Misalnya makan karena untuk supaya kuat sholat, atau untuk sahur, atau kita tidur supaya kita bangun subuh, atau sholat malam, jadi pahala ibadah. Padahal dia sebenarnya tidur, makan, jadi pahala ibadah. Berhubungan suami istri jadi pahala ibadah dia, kalau niatnya benar. Nah, itu namanya niatu ahlil yaqadzah ibadah. Adapun niatul ahlul ghaf ibadatu ahlul ghaflah ada. Ibadahnya orang yang tidak orang yang lalai dalam niat, ibadahnya orang yang lalai dalam niat itu cuma kebiasaan saja. Bisa jadi dia sholat puluhan tahun tapi tidak dihitung oleh Allah SWT, karena tidak betul-betul dalam hatinya niatnya, karena ngikutin kebiasaan aja. Ada nggak sebagian tempat orang rame-rame dia cuma karena orang rame dia ikut juga, ya kan? Banyak, apalagi misalnya kayak anak-anak. Kalau anak-anak kan memang belum balik ya, tidak dituntut untuk niatnya. Karena orang rame dia ikut-ikutan, ya kan? Orang rame ikut masjid dia, ya ikut, ya kan? Tidak ada di dalam hatinya meneguhkan niatnya. Nah, maka ini tidak dihitung ibadah. Jadi ibadahnya ahlul ghaflah itu cuman ada saja, cuman kebiasaan saja, tidak dihitung jadi ibadah. Kalau kita mengerti bagaimana caranya untuk meneguhkan niat ini, faqih, kita mengerti fikihnya niat ini, bahkan hal-hal sepele saja bisa jadi pahala yang luar biasa nanti. Nah, semoga Allah SWT kuatkan kita untuk selalu menegaskan niat kita fisabilillah dalam setiap perbuatan dan perkataan kita, dan dalam setiap keadaan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perayaan katanya ya. Kita langsung sholat aja kali ya. Ini kita agak